Kisah astronot Sergei Krikalev yang terdampar dan terjebak di luar angkasa adalah salah satu kisah yang menarik dan menegangkan dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Krikalev adalah seorang astronot asal Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia yang mengalami kejadian yang tidak diduga-duga pada tahun 1991. Pada saat itu, Krikalev sedang menjalani misi di stasiun luar angkasa Mir, yang merupakan stasiun luar angkasa yang dioperasikan oleh Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia. Misinya adalah untuk menjaga dan memelihara operasional stasiun serta melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Tapi, kehidupan Krikalev tiba-tiba berubah ketika Uni Soviet menghadapi krisis politik dan keuangan yang luar biasa pada tahun 1991. Negara tersebut sedang mengalami keruntuhan dan pada saat yang sama, Uni Soviet mengalami perpecahan dan terbentuklah negara-negara baru yang terpisah. Karena keadaan politik yang kacau, misi Krikalev yang semestinya berlangsung hanya selama 5 bulan berubah menjadi misi yang jauh lebih lama lagi. Pesawat luar angkasa Soyuz yang seharusnya menggantikan kru yang ada di Mir terjebak di perombakan politik dan keuangan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengirimkan pesawat baru ke stasiun luar angkasa Uni Soviet. Akibatnya, Krikalev dan dua rekannya yang lain yang bernama Alexander Volkov dan Tokhtar Aubakirov terdampar dan terjebak di stasiun luar angkasa. Mereka menjadi manusia pertama yang terdampar di luar angkasa karena alasan politik. Kehidupan di luar angkasa jadi semakin sulit untuk Krikalev dan rekan-rekannya. Mereka menghadapi keterbatasan pasokan makanan, air, dan bahan bakar. Tapi mereka tidak kehilangan harapan hidup dan terus bekerja untuk menjaga stasiun tetap berfungsi. Selama terjebak di luar angkasa, Krikalev menjalankan berbagai tugas penting, seperti perbaikan peralatan, pengumpulan data ilmiah, dan menjaga kestabilan stasiun luar angkasa. Krikalev juga melakukan pelatihan fisik dan medis untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Tapi situasi terus memburuk ketika krisis Uni Soviet terus berlanjut. Mereka mengalami masa yang sulit dan isolasi yang panjang tanpa adanya komunikasi yang memadai dengan pusat kontrol di bumi. Namun, Krikalev dan timnya tetap berusaha menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan keberanian. Setelah 10 bulan terjebak di luar angkasa, pada tanggal 25 Maret 1992, Krikalev dan rekan-rekannya akhirnya bisa kembali ke bumi dengan selamat. Mereka berhasil mendarat di Kazakhstan dan disambut sebagai pahlawan karena semangat mereka selama masa-masa yang sulit di luar angkasa. Christina Koch. Di tengah kegelapan tidak berujung, jauh di luar atmosfer bumi, ada seorang astronot wanita yang menempuh perjalanan sangat jauh dari bumi. Inilah Christina Koch, seorang astronot NASA yang memecahkan rekor dengan melewatkan hampir 11 bulan di luar angkasa. Perjalanan luar angkasa Christina dimulai pada 14 Maret 2019, ketika dia dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS dengan pesawat antariksa Soyuz. Di dalam ISS, dia akan menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi dan dia bayangkan sebelumnya. Di stasiun luar angkasa, Christina menghadapi gravitasi nol yang mengubah segalanya. Tubuhnya harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan menantang. Rutinitas harian seperti tidur, makan, dan berolahraga pun menjadi berbeda di tengah lingkungan yang tidak biasa ini. Christina Koch bekerja keras melakukan berbagai eksperimen ilmiah, memelihara stasiun, dan menjalankan tugas-tugas pentingnya. Setiap hari, dia menghadapi tantangan teknis dan fisik yang menguji batas keberanian dan ketahanan fisiknya. Di misi ini, dia tidak sendirian di luar angkasa. Christina terus melakukan komunikasi dengan tim di bumi, memberikan laporan dan menerima petunjuk penting untuk menjaga keberhasilan misinya. Dalam keheningan di luar angkasa, suara mereka yang berada di bumi menjadi tautan penting dengan dunia yang ditinggalkannya. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi hampir setahun. Christina memecahkan rekor sebagai astronot wanita dengan masa tinggal terlama di luar angkasa dalam satu misi. Pada 6 Februari tahun 2020, Christina Koch akhirnya kembali ke bumi dengan selamat setelah melewatkan hampir 11 bulan di luar angkasa. Christina Koch disambut dengan sukacita dan kebanggaan oleh para ilmuwan, rekan-rekan astronot, dan semua warga di planet bumi. Scott Kelly. Scott Kelly adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah menghabiskan waktu lebih dari setahun di luar angkasa, tepatnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Apa yang terjadi pada tubuh dan genetika Scott Kelly selama dan setelah misinya di ISS? Scott Kelly adalah seorang mantan pilot angkatan laut yang bergabung dengan NASA pada tahun 1996. Scott mempunyai saudara kembar identik yang juga seorang astronot bernama Mark Kelly.
Pada tahun 2015, Scott Kelly dan Mark Kelly menjadi subjek dari sebuah studi unik yang disebut dengan Twin Study. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dampak jangka panjang dari penerbangan luar angkasa pada tubuh manusia dengan membandingkan kondisi fisik dan genetik kedua saudara kembar tersebut. Scott Kelly kemudian ditugaskan untuk tinggal di ISS selama 340 hari. Sementara saudara kembar identiknya Mark Kelly tetap tinggal di bumi untuk dikontrol. Selama berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional, Scott Kelly menjalani berbagai tes dan monitoring medis, psikologis, dan biologis secara rutin. Dia juga melakukan berbagai eksperimen ilmiah dan kegiatan rutin lainnya sebagai astronot. Jauh di luar angkasa, Scott menghadapi tantangan seperti radiasi kosmik, gravitasi mikro, isolasi sosial, dan perbedaan zona waktu. Scott juga harus menjaga kesehatan tubuh dan pikirannya dengan berolahraga, berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di planet bumi, serta menghibur diri dengan membaca buku ataupun menonton film. Setelah 340 hari di luar angkasa, Scott Kelly kembali ke planet bumi pada Maret tahun 2016 yang disambut dengan hangat oleh keluarga, teman-teman, dan kolega-koleganya di NASA. Kemudian dia juga terus menjalani serangkaian tes dan pengamatan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh dan genetiknya akibat misinya di Stasiun Luar Angkasa. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah tinggi badan Scott Kelly. Scott Kelly bertambah tinggi sekitar 5 cm setelah kembali dari Stasiun Luar Angkasa. Hal ini disebabkan oleh peregangan tulang belakang akibat tidak adanya gaya gravitasi yang menekan tulang-tulangnya. Namun perubahan ini bersifat sementara. Setelah beberapa bulan di bumi, tinggi badannya kembali normal seperti sebelumnya. Perubahan lain yang lebih permanen adalah perubahan genetiknya. Para peneliti menemukan bahwa sekitar 7% dari ekspresi genetik Scott Kelly berubah secara signifikan setelah misinya di luar angkasa. Ekspresi genetik adalah proses di mana informasi genetik ditranskripsikan menjadi protein atau molekul lain yang berfungsi di dalam sel. Perubahan ekspresi genetik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti stres, polusi, makanan, ataupun radiasi. Perubahan ekspresi genetik Scott Kelly terutama terjadi pada gen-gen yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, perbaikan DNA, pembentukan tulang, metabolisme oksigen, dan respons stres. Beberapa perubahan ini mungkin bermanfaat untuk melindungi tubuhnya dari kondisi ekstrim di luar angkasa. Namun beberapa lainnya mungkin beresiko menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti penyakit jantung, diabetes, ataupun kanker. Para peneliti masih belum mengetahui apakah perubahan-perubahan ini bersifat permanen atau bisa kembali normal setelah beberapa waktu. Para peneliti juga belum mengetahui apakah perubahan-perubahan ini bersifat unik untuk Scott Kelly, atau bisa saja terjadi pada astronot yang lain yang menjalani misi di Stasiun Luar Angkasa dalam jangka panjang. Studi ini masih berlanjut dan akan memberikan informasi penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa di masa depan.